Liberalisme. Ideologi liberal berpangkal pada pemikiran bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas atau liberty. Menurut paham liberalisme, manusia merupakan pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu mempunyai potensi yang senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam hal hubungan agama dengan negara, menurut liberalisme, negara harus memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, bahkan bebas untuk tidak bertuhan atau ateis sekalipun. Selain itu, ada pemisahan antara nilai-nilai agama dengan negara. Nilai-nilai agama tidak boleh dicampur adukan dengan nilai-nilai duniawi atau kenegaraan. Keputusan dan ketentuan kenegaraan, terutama perundang-undangan, sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya. Ciri-ciri liberalisme adalah 1. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. 2. Manusia merupakan pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. 3. Manusia sebagai individu memiliki potensi yang senantiasa berjuang untuk dirinya. 4. Negara harus tetap menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 5. Negara bersifat sekuler, yakni memisahkan urusan beragama dengan urusan bernegara. Komunisme. Paham komunis lahir sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis merupakan hasil dari suatu ideologi liberal. Berkembangnya liberalisme sebagai awal munculnya kapitalisme mengakibatkan penderitaan rakyat kecil, sehingga komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan terhadap rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah. Ciri-ciri komunisme antara lain: 1. Manusia pada hakikatnya adalah hanya sebagai makhluk sosial. 2. Manusia pada hakikatnya adalah merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. 3. Hak milik pribadi tidak ada karena hal itu akan menimbulkan kapitalisme. 4. Selain itu, negara yang menganut komunisme bersifat ateis, bahkan bersifat antiteis, sehingga melarang dan menekan kehidupan agama. Kelebihan ideologi komunisme sebagai berikut. 1. Karena perekonomian sesungguhnya ditangani oleh pemerintah, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. 2. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. 3. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. 4. Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. 5. Tidak ada pembagian kelas apapun ketimpangan yang ada. Kelemahan ideologi komunisme sebagai berikut. 1. Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. 2. Mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. 3. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Pancasila. Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran, filsafat bangsa, yaitu Pancasila, yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara.
Pancasila berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia. Ciri-ciri ideologi Pancasila. 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial. 3. Manusia merupakan bagian dari seluruh anggota masyarakat organis. 4. Mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan. 5. Semua golongan berada dalam kesatuan masyarakat yang integral dalam naungan negara. 6. Negara tidak memihak satu golongan atau kelas yang kuat. 7. Kepentingan dan keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan perlu diutamakan. Sosialisme. Sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mempunyai tujuan sebagai membentuk kemakmuran negara dengan aspirasi kolektif, sifatnya produktif dan sebagai membatasi kepemilikan pribadi. Orang-orang sosialis berpendapat bahwa keperluan bersama akan terpenuhi dengan baik melalui pembagian kerja dan pembagian yang adil dari hasil kerja tersebut. Mereka menambahkan gagasan tentang pembagian ekonomis dalam konsep politis yang sederajat. Ciri-ciri ideologi sosialisme. 1. Tidak ada kelas miskin dan kaya, bahkan kelas pekerja dan kelas majikan, karena semua mereka itu sama. 2. Hak kepemilikan pribadi atas sebuah alat-alat dalam produksi mesin dengan terbatas. 3. Dalam hal kepentingan negara dan kekuatan. 4. Pemikiran keagamaan dalam sosialisme sangat akan dipengaruhi dengan pemikiran yang didasarkan pada ajaran agama yang orang butuhkan untuk saling membantu. 5. Menciptakan kemakmuran dengan cara yang demokratis dan damai. 6. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang dan nasib pekerja dengan cara yang fleksibel. 7. Mencari komunitas di mana mereka dapat bekerja bersama dalam solidaritas dengan hak yang sama. 8. Pemahaman ini memiliki pemikiran dalam ekonomi dengan sebuah negara yang sentralis dan harus menutup atau dapat mengatasi kesenjangan. 9. Gagasan politik sosialisme adalah bahwa negara sangat dibutuhkan untuk mempromosikan dan mengkoordinasikan koeksistensi. Kelebihan sosialisme. 1. Tingkat solidaritas dan kebersamaan yang sangat tinggi dalam kerjasama timbal balik antara rakyat. 2. Selesaikan setiap masalah dengan cara yang demokratis dan bijaksana. 3. Adanya sifat persamaan sosial, jadi tidak ada antara budak dan majikan. 4. Dalam pemahaman sosialisme selalu muncul keinginan sebagai menciptakan masyarakat yang sosialis dengan kejelasan dan kejernihan argumen, yakni tidak melalui dengan revolusi dan kekerasan. Kekurangan sosialisme. 1. Pemahaman ini tidak konsisten dengan sifat orang yang selalu menginginkan lebih dan tidak puas dengan apa yang diharapkan. 2. Karena tingkat solidaritas yang tinggi, terdapat hak asasi manusia yang terkadang diabaikan sebagai kepentingan bersama. 3. Pemahaman sosialisme dapat membatasi pengembangan diri dan kreativitas karena pemahaman ini menyangkut koeksistensi dan kerjasama, sehingga tidak setiap individu punya waktu untuk berkembang.